Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang tasawuf akhlaki, falsafi, irfani, serta tokoh-tokoh dan pemikirannya. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Pertama, ada takhalli. Takhalli adalah usaha menggosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Kedua, ada tajalli, yaitu bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur tidak berkurang, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Dan yang terakhir ada tahalli, yaitu upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki dan pemikirannya. Yang pertama, ada Hasan al-Basri. Beliau memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan ibnu Yasar. Dia dilahirkan pada 21 Hijriah di kota Madinah dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Ajaran tasawuf yang dihasilkan adalah zuhud, khauf, dan roja, di mana ajaran itu yang sampai sekarang ini dijadikan suri tauladan oleh para sufi modern. Yang kedua, ada Al-Muhasibi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, khauf, dan roja. Tokoh tasawuf akhlaki yang ketiga adalah Al-Qushairi. Al-Qushairi memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nishapur pada tahun 465 Hijriah. Ajaran tasawuf Al-Qushairi didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan pembeda antara zahir dan batil serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh tasawuf akhlaki yang keempat adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Ahmad Al-Tausi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan.
Tasawuf irfani. Tasawuf irfani berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari kata arafa yang berarti mengetahui, dan seakar dengan kata ma'ruf yang berarti kebaikan dan ma'rifat yang berarti pengetahuan. Tasawuf irfani merupakan aliran tasawuf yang menekankan pada penyikapan hakikat kebenaran atau makrifat kepada Allah yang tidak diperoleh melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui hati yang bersih atau suci. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Metode-metode tasawuf irfani. Yang pertama, riyadhah. Riyadhah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwanya. Hal itu dilakukan secara rutin sehingga seseorang benar-benar terlatih, terutama dalam menahan diri agar jauh dari maksiat. Yang kedua, tafakkur atau refleksi. Tafakkur berarti memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Badri 1989, jika ilmu sudah sampai pada hati, keadaan hati akan berubah. Jika sudah berubah, perilaku anggota badan juga akan berubah. Yang ketiga, tazkiyat an-nafs. Berasal dari dua kata, yaitu tazkiyat dan an-nafs. Kata tazkiyat berasal dari bahasa Arab, adalah isim masdar dari kata zakka, yang berarti penyucian. Kata an-nafs berarti jiwa atau psikis. Yang keempat, zikrullah. Istilah zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat-ingat atau menyebut. Zikrullah adalah tuntunan masalah ruhiyah atau yang berhubungan dengan masalah pengalaman ruhiyah atau batin. Tokoh-tokoh tasawuf irfani dan pemikirannya. Yang pertama, ada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dilahirkan di Basrah pada tahun 714 Masehi. Rabi'ah meninggal dunia di Basrah pada tahun 801 Masehi dan dimakamkan di rumah di mana ia tinggal. Yang kedua, ada Zunun al-Misri. Zunun al-Misri adalah nama julukan bagi seorang sufi yang tinggal di pertengahan abad ke-3 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Faid bin Ibrahim Zun an-Nun al-Misri. Ia dilahirkan di Ikmim dan meninggal pada tahun 246 Hijriah. Menurut beliau tentang ahwal, Al-Misri menjadikan mahabbah sebagai urutan pertama dari 4 ruang lingkup pembahasan tentang tasawuf. Menurut beliau, mahabbah adalah mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah, mengerjakan secara paripurna apa yang diperintahkan, dan meninggalkan segala sesuatu yang akan membuat kita jauh dari Allah. Tokoh tasawuf irfani yang ketiga ada Al-Junaid. Al-Junaid bernama lengkap Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Khassas Al-Nahwandi. Lahir di kota Nihawan, Persia. Beliau wafat pada hari Sabtu 297 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid wafat di sisi Asy-Syibli yang merupakan salah satu muridnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid yaitu amalan tasawuf Junaid banyak diambil dari pengalaman-pengalaman ketasawufannya. Tokoh tasawuf irfani yang terakhir ada Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Nama lengkap Al-Sulami adalah Muhammad ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Musa Al-Azli yang bergelar Abu Abdurrahman Al-Sulami. Lahir tahun 325 Hijriah dan wafat pada bulan Sya'ban 412 Hijriah atau 1012 Masehi. Al-Sulami berpendapat bahwa perbandingan zikir dan fakir adalah lebih sempurna fakir karena kebenaran itu diberikan oleh zikir bukan oleh fakir dalam proses pembukaan kerohanian. Ada beberapa tingkatan zikir,
yaitu yang pertama zikir lidah, zikir hati, zikir sir atau rahasia, dan zikir ruh. Selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan aliran tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan visi mistis dan visi rasional yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat. Menurut Ibnu Khaldun, ada 4 objek utama yang menjadi perhatian aliran tasawuf falsafi, yaitu yang pertama, latihan ruhani dengan rasa intuisi dan introspeksi diri. Kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam ghaib. Ketiga, peristiwa-peristiwa alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Dan yang keempat, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas atau samar-samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujuinya, atau menginterpretasikannya. Tokoh tasawuf falsafi dan pemikirannya. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin Al-Hatimi Al-Ta'i Al-Andalusia. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa nama aslinya ialah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah. Sedangkan nama Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin atau Al-Hatimi hanyalah nama gelar baginya. Selanjutnya, ia populer dengan nama Ibnu Arabi. Lahir di Murcia, Spanyol, bagian utara tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah. Pada masa pemerintahan Muhammad Ibnu Sa'id Ibnu Mardanasy. Beliau wafat di Damaskus tanggal 28 Rabiul Akhir 638 Hijriah. Tokoh tasawuf falsafi yang kedua adalah Al-Jilli. Nama lengkap Al-Jilli adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli yang lahir tahun 1365 Masehi dan wafat tahun 1417 Masehi. Ajaran dari Al-Jilli adalah yang pertama adalah insan kamil, yang dimana pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan sebagai cermin. Seseorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Yang kedua, ajarannya tentang makomat. Al-Jilli merumuskan tahapan atau tingkatan yang seharusnya dilalui seorang sufi adalah Islam, iman, ihsan, salah, sedekah, sidqiyah, dan qurbah. Tokoh tasawuf falsafi yang ketiga ada Ibnu Sab'in. Nama lengkap dari Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nashr. Beliau lahir tahun 614 Hijriah di Murcia. Ajaran dari Ibnu Sab'in adalah yang pertama, kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Yang kedua, menolak paham Aristotelian. Intinya, Ibnu Sab'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.